Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua mata pelajaran perencanaan bisnis dengan materi hakikat bisnis. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap terus semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang materi hakikat bisnis. Alangkah lebih baik sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis tentang pengertian bisnis, kegiatan bisnis dan lingkungan bisnis, jenis-jenis dan ciri-ciri bisnis atau lingkungan bisnis, serta unsur-unsur dalam bisnis. Yang pertama ada pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang memiliki arti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sebagai seorang pembisnis, kita harus berani dalam segala hal. Contohnya berani kalau bisnis kita bangkrut, harus berani dalam menghadapi pesaing, harus berani dalam menghadapi resiko-risiko bisnis yang lainnya. Misalnya kalau bisnis kita bangkrut itu kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sehingga bisnis kita itu bisa bangkrut gitu. Kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dari bisnis kita, lalu meningkatkan kekurangan tersebut. Nah, pesaing bisnis itu ada dua cara. Biasanya para pesaing ini melakukan persaingan bisnis dengan dua cara, ada persaingan bisnis sehat dan persaingan bisnis tidak sehat. Kalau misalnya persaingan bisnis sehat, agar produk kita tetap bisa bersaing secara sehat dengan pesaing yang lain, kita bisa melakukan inovasi. Kita bisa meningkatkan kualitas produk, kita bisa membuat produk tersebut lebih unik, kita bisa menginovasi cara marketingnya, kita bisa menginovasi pelayanannya, meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, kalau misalnya ada pesaing yang melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat, kayak contohnya curang gitu terhadap bisnis kita, memfitnah-fitnah, kita bisa mengantisipasi cara-cara tersebut dengan terus memantau bisnis kita sendiri gitu. Terus kita juga harus benar-benar menyeleksi siapa saja orang-orang yang akan bergabung dalam bisnis kita. Terus kalau persaingan yang tidak sehatnya dengan cara mistis, kita bisa memperbanyak berdoa. Makanya kita kan kalau misalnya dalam menjalankan bisnis itu harus tetap berdoa dan berusaha gitu. Selanjutnya ada kegiatan bisnis dan lingkungan bisnis. Kegiatan bisnis ada empat. Yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan penciptaan barang dan jasa. Yang kedua ada keuangan, adalah kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang atau dana yang dibutuhkan untuk operasional bisnis. Yang ketiga ada pemasaran, yaitu kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa dan mengidentifikasi keinginan konsumen. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, yaitu kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja tersebut. Selanjutnya ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini sempat kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, lingkungan bisnis ini ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini yang memiliki pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Beberapa contohnya itu ada pesaing, ada supplier, ada pelanggan, terus ada asosiasi dagang, ada serikat kerja.
Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis. Contohnya adalah dunia internasional, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan politik. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama ada oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun barang yang dijual itu homogen. Contoh oligopoli ini industri motor. Nah, dalam industri motor itu kan banyak merek ya, kayak Yamaha, ada Honda, ada Suzuki. Namun merek-merek ini uh, menjual satu barang yang sama yaitu motor. Ada juga dalam industri air mineral. Ada banyak merek, contohnya tuh kayak Aqua, ada Fit, ada Le Mineral. Merek-merek ini memproduksi barang yang sama yaitu air mineral. Yang kedua, ada monopsoni. Adalah pasar yang dikuasai oleh seorang pembeli. Di dalam pasar ini terdapat banyak penjual, namun pembelinya hanya satu orang saja. Contoh pasar monopsoni adalah petani jagung yang di daerah terpencil. Karena petani tersebut tinggalnya di daerah terpencil, jadi petani tersebut ini nggak bisa langsung memasarkan barang dagangannya ke kota. Jadi mereka lewat pengepul terlebih dahulu. Jadi pengepul tuh beli ke petani ini, lalu si pengepul ini mendistribusikan eh, barang-barang dari petani ini, kayak misalnya contohnya tadi jagung kan, jagungnya ini ke kota-kota yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga ada oligopsoni. Oligopsoni adalah kegiatan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan. Contoh oligopsoni adalah pasar ikan. Para nelayan bisa menjual hasil tangkapannya ini ke beberapa pedagang di desanya untuk dijual lagi ke kota. Jadi si nelayan ini menjual hasil tangkapannya ke pasar ikan. Nah, di pasar ikan ini yang beli biasanya pedagang-pedagang ikan, lalu dijual lagi oleh si pedagang ikan ini ke kota. Yang keempat itu ada monopoli. Monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual, melayani permintaan yang sangat banyak, dan barang yang dijual tidak memiliki substitusi atau pengganti. Contohnya ini kayak PT KAI. Nah, PT KAI ini kan di Indonesia satu-satunya perusahaan yang mengelola industri perkereta apian. Nggak ada perusahaan lain yang mengelola industri perkereta apian kan. Selanjutnya ini ada contohnya PT PLN. Di Indonesia yang mengelola industri listrik itu kan baru PLN. Belum ada perusahaan saingannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, keputusan harga yang akan diambil oleh perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Karena mereka jualnya barang yang homogen, jadi persaingannya ini kan ketat. Jadi mereka kalau mau menentukan harga itu harus benar-benar memperhatikan pesaing yang lain gitu. Kayak contohnya di industri motor tadi kan. Karena mereka sama-sama jual motor, jadi harganya ini kalau mau menentukan harga ini harus memperhatikan penjual motor yang lainnya gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, pembeli umumnya bukanlah konsumen yang akan langsung menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan pedagang atau produsen yang akan menjual kembali atau yang akan mengolah produk tersebut lebih dulu sebelum dijual. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan umumnya merupakan bahan mentah seperti susu mentah, daun teh, sayur, dan lain-lain. Jadi dalam pasar monopsoni tidak menjual barang jadi seperti TV, sabun mandi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tinggi rendahnya harga jual sangat ditentukan oleh keinginan pembeli. Yang keempat, hanya terdapat satu orang pembeli. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopsoni.
Pembeli umumnya bukanlah konsumen yang akan langsung menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan pedagang atau produsen yang akan menjual kembali atau yang akan mengolah produk tersebut lebih dulu sebelum dijual. Yang kedua, harga produknya ini cenderung stabil. Karena bila salah seorang pembeli menurunkan harga, maka para penjual segera berpindah ke pembeli lain. Tetapi bila salah seorang pembeli bersedia menaikkan harga belinya, maka para penjual akan berbondong-bondong menjual produk kepadanya. Terus yang ketiga ini terdapat beberapa pembeli. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah bahan mentah, bukan barang jadi buatan pabrik. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak memiliki substitusi atau pengganti. Yang ketiga, adanya hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Karena si perusahaan lama ini sudah memonopoli gitu loh, udah terlalu besar kayak contohnya PLN. Jadi saingannya akan sulit gitu kalau misalnya ingin membentuk perusahaan yang berbasis di industri listrik itu yang akan menyaingi PLN. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam bisnis. Yang pertama ini ada keinginan manusia. Keinginan manusia timbul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan manusia ini ada dua, yaitu keinginan pokok dan keinginan tambahan. Keinginan pokok ini contohnya sandang, pangan, papan, kayak makanan, tempat tinggal, dan baju. Keinginan tambahan ini contohnya itu kayak mobil, terus ada juga handphone, terus ada juga rekreasi gitu kan. Tapi keinginan tambahan bisa menjadi keinginan pokok seiring kebutuhan masing-masing individu gitu, atau seiring situasi. Kayak misalnya sekarang kan lagi daring, jadi mau nggak mau kan harus punya handphone gitu kan. Jadi handphone ini bisa menjadi keinginan pokok. Terus yang kedua ada sumber-sumber daya. Sumber daya dapat diartikan sebagai suatu nilai yang memiliki potensi atau unsur dalam kehidupan. Sumber daya dapat berupa fisik atau non-fisik. Sumber daya fisik ini sumber daya non-hayati. Contohnya ini air, udara, matahari, iklim. Terus kalau sumber daya non-fisik ini adalah makhluk hidup. Contohnya ini hewan dan tumbuhan. Sumber daya ini juga dapat berubah ataupun hilang dan dapat juga kekal. Selain itu, sumber daya juga dapat pulih atau terbarukan dan tidak terbarukan. Dalam ekonomi, sumber daya dibutuhkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia. Sumber daya dapat diartikan sebagai faktor-faktor dalam produksi. Sumber-sumber daya ada yang disediakan oleh alam dan ada juga yang disediakan oleh manusia atau yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada cara-cara berproduksi, yaitu cara yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa dengan meminimalkan pembiayaan. Sekian materi hari ini. Jika ada penyampaian yang kurang jelas atau jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun tugas, bisa ditanyakan melalui komentar di Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp. Nah, pada pertemuan kali ini saya memiliki tugas untuk kalian. Nah, tugasnya ini membuat mind mapping. Jadi, teman-teman membuat mind mapping terkait materi hakikat bisnis yang tadi baru saya jelaskan, ataupun terkait materi lingkungan bisnis yang minggu lalu sudah dijelaskan. Nah, kalian boleh membuat mind mapping ini ditulis tangan, boleh di kertas HVS atau di buku tulis, terserah kalian, atau boleh juga menggunakan aplikasi di komputer yang bisa menggunakan Corel atau Photoshop, itu juga dibolehkan. Pilih yang paling memudahkan kalian dalam mengerjakan ya. Terus kerjakan sekreatif mungkin dan kalau bisa lengkap gitu. Nah,
Foto hasil mind mapping kalian dan kumpulkan di GCR, fotonya di-upload ke GCR. Ini ada contoh-contoh dari mind mapping. Ini yang pertama, kalian bisa kreasiin mind mapping kalian, boleh digambar-gambar, boleh diwarnain, terserah, sekreatif mungkin. Ini ada contoh-contoh lain dari mind mapping. Ini ada lagi. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini ada lagi contohnya. Kerjakan ya sekreatif mungkin. Dan kerjakan dengan hati riang dan gembira. Sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.